Seandainya saja rambutku panjang seperti Rapunzel. Satu-satunya penggemar Rapunzel, Goldilocks, seperti biasa memejamkan mata dan tertidur di tengah malam. Namun, peri hutan yang mewujudkan impian anak-anak masuk melalui jendela yang dibiarkan terbuka. Sebelum dia sadar, peri hutan telah membacakan mantranya dan pergi. Ketika Goldilocks membuka matanya, ia mendapati dirinya berada di ruangan yang benar-benar berbeda. Saat dia melihat sekeliling dengan kaget, dia bertemu dengan Rapunzel. Apa yang kau lakukan di sini? Tunggu sebentar. Sepertinya aku tidak sedang bermimpi. Apa aku berada di kamarnya Rapunzel? Apa? Rapunzel? Saat Goldilocks memeluk Rapunzel yang dia kagumi dan memandangi rambutnya dengan senang, suara penyihir Camilla terdengar. Rapunzel, turunkan rambut emasmu itu. Aku ada di sini. Dengan bergegas, Rapunzel berkata, "Oh, tidak, penyihir itu tidak boleh melihatmu. Diamlah." Lalu, menyembunyikan Goldilocks di bawah meja. Ia menurunkan rambut panjangnya melalui jendela menara. Dengan begitu, penyihir memanjat rambut Rapunzel dan memasuki ruangan. Goldilocks berpikir dengan takjub, "Wow, seperti di dongeng." Sementara itu Camilla tahu ada sesuatu yang terjadi saat dia memasuki ruangan. Aku mencium sesuatu. Apakah ada orang asing yang telah datang ke sini? Tidak, itu mungkin bau dari ramuan baru yang kau bawa untuk mantra. Tentu saja, ucap sang penyihir, dan dia segera meninggalkan ruangan untuk membuat mantra baru. Rapunzel segera menarik Goldilocks dari bawah meja dan memberitahunya bahwa dia harus kembali ke dunianya sendiri atau penyihir itu juga akan memenjarakannya di sini. Tapi bagaimana cara aku kembali ke rumah? Dengan serbuk bintang, tapi kita harus mencarinya dulu. Rapunzel diam-diam menurunkan rambutnya dari menara. Dan Goldilocks turun dengan memegangi rambutnya tanpa disadari penyihir. Beberapa saat kemudian, seekor kura-kura yang lelah muncul di hadapan mereka. Wahai kura-kura, kami sedang membutuhkan serbuk bintang. Tahukah kau di mana kami bisa menemukannya? Kura-kura berkata, "Ada burung kutilang di atas pohon di tepi sungai." Serbuk bintang berada tepat di bawah sarang burung kutilang itu. Rapunzel dan Goldilocks berlari ke tepi sungai. Mereka hendak memanjat sarang burung kutilang. Lalu, burung kutilang tiba-tiba berteriak, "Penyihir datang! Penyihir datang! Lari!" Dan terbang. Rapunzel menyembunyikan Goldilocks di balik pohon. Dan dia melompat ke sungai dan menyelam ke dasar air. Namun, penyihir itu melihat ke sekeliling dengan matanya yang tajam dan menakutkan. Kemana perginya Rapunzel? Penyihir itu akhirnya berlalu. Tak bisa menahan nafas lebih lama, Rapunzel muncul ke permukaan. Dia mengibaskan rambutnya ke atas pohon dan mengambil segenggam serbuk bintang dari bawah sarang burung kutilang. Namun, sekali lagi, Goldilocks takjub dengan keberanian Rapunzel. Rapunzel, kuharap kau bisa ikut denganku dan mendapatkan kebebasan. Aku tidak bisa ikut bersamamu, Goldilocks. Tapi aku sangat senang kau menganggapku teman yang menginspirasimu. Semoga kita akan bertemu lagi. Rapunzel meniupkan serbuk bintang ke Goldilocks. Ketika sekelilingnya bersinar terang, Goldilocks membuka matanya di tempat tidur empuknya. Jadi itu semuanya mimpi. Tapi tidak apa-apa. Terima kasih Rapunzel karena telah menunjukkan kepadaku bahwa kebaikan, keberanian, dan suka menolong lebih penting daripada kecantikan. Pada zaman dahulu, di tepi sebuah hutan, hiduplah seorang gadis berambut keemasan. Gadis berambut warna keemasan ini bernama Goldilocks. Dia memiliki ikal rambut yang sangat menawan, sehingga semua orang yang melihatnya terpukau.
Tetapi di balik penampilannya yang manis, kadang-kadang dia suka berbuat nakal. Setiap kali dia pergi bermain di luar, ibunya harus mengingatkan agar dia berlaku baik. Sayang, bermainnya di halaman belakang saja dan jangan pergi ke hutan. Di dalam hutan, di sebuah pondok, hiduplah keluarga beruang. Papa beruang yang berbahu lebar, mama beruang yang berukuran sedang, dan bayi beruang. Mama beruang selalu bangun pagi untuk menyiapkan bubur oatmeal untuk sarapan. Satu pagi, bayi beruang bangun lebih pagi dari biasanya dan ingin memakan buburnya. Tetapi bubur itu terlalu panas. Mama, bisakah kita jalan-jalan di hutan sampai buburnya jadi dingin? Mama, papa, dan bayi beruang meninggalkan bubur mereka di meja dan pergi jalan-jalan. Pada pagi yang sama, Goldilocks bermain di halaman belakang sambil menunggu ibunya menyiapkan sarapan. Tetapi dia sangat bosan bermain di halaman yang sama setiap waktu. Dan dia sangat penasaran tentang bagian hutan terdalam. Memangnya akan ada apa kalau aku cuma jalan-jalan? Dia melihat sekeliling. Setelah yakin tidak ada orang di sekitarnya, Goldilocks mulai berlari ke dalam hutan. Saat lelah, dia berhenti dan melihat sekeliling. Hutan yang indah, ada bunga, pohon. Kenapa aku tak pernah ke sini sebelumnya? Dia mulai berjalan masuk semakin dalam menembus hutan. Sementara itu, saat berjalan-jalan dengan keluarganya, bayi beruang melihat sarang lebah di cabang pohon. Sarang lebahnya besar sekali. Pasti banyak madunya. Papa, bisakah kita makan madu? Tidak, Nak. Madu itu milik lebah. Sarang itu adalah rumah mereka. Tak boleh masuk ke rumah orang dan makan makanannya. Tidak baik. Kalian benar. Kupikir aku harus menunggu sampai kita pulang untuk sarapan. Sementara itu, Goldilocks berjalan sendirian untuk waktu yang lama. Dan dia pun tersesat. Dia mencoba pulang tetapi tidak menemukan jalan yang benar. Dia sangat lelah dan lapar. Dia hampir menangis karena kelelahan. Lalu dia berjalan sedikit lagi. Akhirnya dia tiba di ujung jalan. Dan menemukan rumah keluarga beruang di antara pepohonan. Dia mendekati rumah itu dengan diam-diam. Berjalan mengelilinginya, tetapi dia tak melihat siapapun. Dia mengetuk pintu, tetapi tak ada jawaban. Lalu dia melihat dari jendela. Dia melihat 3 piring yang mengepulkan uap di meja. Dia pergi ke pintu lagi, dan kali ini mengetuk dengan keras. Pintu itu terbuka. Goldilocks girang. Dia melihat ke dalam dan berteriak. Apa ada orang di rumah? Karena tidak ada jawaban, dia pun masuk. Dia mendekati meja. Di atas meja ada 3 mangkuk bubur. 1 berukuran besar, 1 sedang, dan 1 lagi kecil. Karena dia sangat lapar, dia ingin memakan isi mangkuk yang besar dahulu. Tetapi saat dia memasukkan sendok ke mulutnya terbakar. Karena bubur itu masih terlalu panas. Dia segera mendekati mangkuk berukuran sedang, tetapi tidak ingin memakannya karena terlalu dingin. Ini terlalu dingin. Terakhir, dia mengambil bubur dari mangkuk terkecil. Bubur ini tidak dingin dan tidak panas. Ini persis seperti yang kuinginkan. Lalu dia memakan semua bubur yang ada di mangkuk terkecil. Ketika selesai sarapan dan kenyang, Goldilocks ingin duduk dan beristirahat di salah satu dari 3 kursi yang ada di depan perapian. Salah satu dari 3 kursi tersebut berukuran besar, 1 berukuran sedang, dan yang terakhir berukuran kecil. Pertama-tama dia mencoba duduk di kursi yang besar, tetapi tak bisa memanjatnya. Dia mencoba kursi ukuran sedang, tetapi kursi itu sangat keras. Rasanya sangat tidak nyaman. Terakhir, dia duduk di kursi yang terkecil. Kursi ini sangat nyaman.
dan sesuai dengan ukuran badannya. Tetapi tiba-tiba kursi itu hancur berkeping-keping dengan suara yang nyaring. Goldilocks mendapati dirinya di lantai dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia berjalan ke kamar sebelah. Di sana ada 3 tempat tidur. Ukurannya besar, sedang, dan kecil. Pertama-tama dia mencoba tempat tidur yang besar. Yang ini terlalu besar untuknya dan juga terlalu keras. Tempat tidur kedua sedikit lebih besar dari badannya, tetapi juga terlalu empuk. Jadi dia berbaring di tempat tidur ketiga dan terkecil. Tempat tidur ini pas dengan ukuran badannya dan sangat nyaman. Saking nyamannya, Goldilocks pun langsung tertidur. Sementara Goldilocks tidur, keluarga beruang kembali ke rumah. Papa beruang membawa kayu bakar yang dia kumpulkan untuk perapian. Mama beruang membawa buah beri segar, dan bayi beruang tak sabar untuk memakan buburnya. Ketika tiba di rumah, mereka langsung menuju meja makan. Papa beruang melihat mangkuknya dan sangat marah. Seseorang telah mencicipi buburku. Mama beruang juga melihat mangkuknya. Seseorang telah mencicipi buburku juga. Dan saat bayi beruang melihat mangkuknya, dia mulai menangis. Orang itu juga mencicipi bubur oatmealku dan bahkan memakan semuanya. Seseorang telah duduk di kursiku. Lihat, posisinya sekarang berubah. Lalu giliran mama beruang yang mengeluh. Seseorang juga telah duduk di kursiku. Dan sama seperti sebelumnya, bayi beruang mulai menangis lagi. Seseorang juga telah duduk di kursiku, tetapi menghancurkannya juga. Keluarga beruang pergi ke kamar tidur dengan penasaran. Seseorang telah berbaring di tempat tidurku. Lihat, berantakan sekali. Seseorang juga telah tidur di ranjangku. Seseorang telah berbaring di tempat tidurku juga, dan dia masih tidur di sana. Papa beruang berjalan ke samping tempat tidur bayi beruang dan melihat bahwa seseorang benar-benar tidur di sana. Pelan-pelan dia mengangkat selimutnya. Dan mereka sangat terkejut melihat seorang gadis kecil tidur di situ. Apa yang dilakukan gadis kecil ini di rumah kita? Suruh gadis kecil ini turun dari tempat tidurku sekarang. Terbangun karena tangisan bayi beruang, Goldilocks melihat 3 beruang di hadapannya, dan dia lari keluar dari kamar itu dengan sangat ketakutan. Dia pergi keluar rumah dan mulai berlari tanpa melihat ke belakang. Dia kehabisan napas karena berlari, tetapi dia tidak berhenti. Dia bahkan tidak tahu ke arah mana harus pergi. Tepat pada saat itu dia melihat orang tuanya datang dari hutan. Saat Goldilocks tidak pulang, mereka pergi mencarinya. Goldilocks sangat senang melihat orang tuanya. Dia berlari dan memeluk ibunya. Oh, Ibu! Kami khawatir. Kau baik-baik saja? Mulai sekarang aku akan selalu mendengarkan nasihat ibu. Aku takkan pernah pergi tanpa memberitahumu. Goldilocks memeluk orang tuanya dengan erat. Sejak hari itu, sesuai janjinya, Goldilocks selalu mendengarkan orang tuanya dan selalu meminta izin dahulu sebelum melakukan sesuatu. Dia selalu bersikap sopan dan baik. Goldilocks dan keluarga panda. Alkisah, terdapat rumah mungil pada bagian yang paling indah di hutan. Di rumah itu tinggal gadis berambut pirang ikal bernama Goldilocks. Goldilocks sangat manis, sehingga semua orang menyayanginya. Namun anak manis ini kadang-kadang juga bisa nakal.
1, 2, 3. Ya ampun! Goldilocks tak sengaja menjatuhkan kue pie yang dibuat ibu untuknya. Goldilocks, kini kau harus menunggu lebih lama untuk sarapan karena ibu harus buatkan kue yang baru. Oh ya, jangan main keluar kebun dan jangan main ke hutan tanpa izin ibu. Jangan nakal ya. Goldilocks merasa sangat bosan menunggu sarapannya. Melangkah tenang menuju hutan. Aku ingin tahu sejauh mana aku mampu. Sebelum ada yang menyadarinya, aku sudah jauh. Ketika ibunya sibuk di dapur, selangkah demi selangkah, Goldilocks berjalan keluar kebun menuju hutan. Di tengah hutan itu, terdapat rumah bambu mungil. Keluarga kecil panda yang manis tinggal di sana. Ada ayah panda bertubuh besar, ibu panda bertubuh sedang, dan anak panda yang mungil. Ibu panda selalu bangun paling pagi di antara lainnya, lalu menyiapkan bambu tumbuk rasa vanila untuk sarapan. Ayah panda terbangun ketika mencium bau harum dari arah dapur. Lalu ia membangunkan anaknya. Namun anak panda yang suka sekali tidur, sulit dibangunkan. Namun dia tak kuasa mencium bau harum di hidungnya dan akhirnya terbangun. Keluarga panda berkumpul mengelilingi meja. Mereka mulai menyantap bambu tumbuk yang telah disiapkan sang ibu. Namun makanannya masih panas. Ibu, ayah, bagaimana kalau kita berjalan-jalan di hutan sambil menunggu makanannya dingin? Kita bisa mengumpulkan bambu lebih banyak untuk persiapan makan malam. Keluarga panda meninggalkan makanan mereka di atas meja, lalu pergi mengumpulkan bambu. Sementara itu, kupu-kupu warna-warni berterbangan di sekeliling Goldilocks yang berlari ke sana kemari di hutan. Hutan ini indah sekali. Lihat kupu-kupu itu. Goldilocks masuk semakin dalam ke tengah hutan. Kala mengikuti seekor kupu-kupu. Hingga akhirnya tersesat di tengah pepohonan raksasa. Seiring waktu berlalu, ia merasa lelah dan sangat lapar. Hampir saja ia menangis. Tapi tiba-tiba, ia melihat ada rumah bambu mungil tak jauh di depan. Ia mendekati rumah itu dengan gembira dan mengintip melalui jendela. Ia melihat 3 mangkuk makanan di dalam. Dengan semangat, ia menuju arah pintu dan mengetuknya 3 kali. Pintunya tak terkunci dan terbuka saat ia ketuk. Goldilocks merasa sangat lapar. Permisi, apa ada orang di dalam? Terlihat masakan bambu tumbuk dalam sebuah mangkuk besar, sebuah mangkuk sedang, dan sebuah mangkuk kecil. Karena ia sangat lapar, ia ingin memakan bambu tumbuk di mangkuk yang besar. Tapi ketika ia ingin mencicipinya dan memasukkannya dalam mulut, mulutnya terasa terbakar. Makanan ini masih panas. Lalu ia mencicipi makanan yang ada di mangkuk sedang. Kalau yang ini terlalu dingin. Tidak enak. Lalu ia menyendok makanan dari mangkuk yang paling kecil. Enak. Makanan ini tidak terlalu panas atau dingin. Pas untukku. Goldilocks memakan habis masakan di mangkuk terkecil. Ia berniat beristirahat di tempat duduk dekat perapian. Di sini ia juga melihat 3 tempat duduk berbeda. Ia mencoba kursi kayu yang besar dahulu. Kursi ini keras sekali. Juga panas. Karena posisinya paling dekat perapian.
Lalu ia duduk di sofa ukuran sedang berwarna pink. Sofa ini terlalu empuk. Kali ini Goldilocks duduk di sofa merah mungil di sampingnya. Sofa ini nyaman sekali. Namun seketika, sofa mungil itu rusak berkeping-keping. Ya ampun. Mungkin sebaiknya aku berbaring di tempat tidur sebentar. Goldilocks memasuki kamar tidur di sana. Ada 3 buah tempat tidur. 1 besar, 1 sedang, dan 1 kecil. Goldilocks mulai berbaring di kasur terbesar. Kasurnya terlalu keras dan bantalnya besar sekali. Lalu ia melompat ke kasur ukuran sedang, namun kasurnya terlalu empuk. Lalu ia melompat ke kasur terkecil. Kasur ini pas sekali. Mari tidur nyenyak. Goldilocks tertidur di kasur terkecil. Keluarga panda yang tak menyadari waktu cepat berlalu saat mengumpulkan bambu, akhirnya pulang. Begitu sampai, semuanya ingin segera duduk menikmati sarapan. Namun, kejutan menanti mereka di meja makan. Hah? Seseorang telah mencicipi bambu tumbuhku. Seseorang telah mencicipi bambu tumbuhku juga. Bambu tumbuhku. Habis. Keluarga panda segera berkeliling memeriksa. Tempat duduk dekat perapian menarik perhatian mereka. Hah? Seseorang sudah duduk di kursi kesayanganku. Seseorang juga sudah duduk di sofaku juga. Ada yang duduk di sofaku juga dan merusakkannya. Keluarga panda menuju kamar tidur dengan penasaran. Seseorang sudah tidur di kasurku dan menjatuhkan bantalku ke lantai. Seseorang telah melompat di atas kasurku. Ibu, ayah. Ada yang tidur di kasurku sekarang. Ibu dan ayah panda memang melihat seseorang tidur di kasur putranya. Ketika ayah panda menarik selimutnya, Goldilocks langsung terbangun. Ketika melihat 3 ekor panda besar di depannya, ia merasa ketakutan. Siapa kau? Mengapa tidur di kasurku? Maafkan, aku sudah masuk tanpa izin. Aku tersesat di hutan lalu masuk dan makan. Kemudian aku tertidur. Mohon jangan marah padaku. Tak baik masuk tanpa izin ke rumah orang lain, nak. Lagi pula keluargamu pasti sudah khawatir. Ayo kami antar kau pulang. Keluarga panda sangat hafal setiap jalan di hutan. Jadi mereka menemukan rumah Goldilocks dengan mudah. Ibu! Putriku sayang, kami telah mencarimu kemana-mana. Kami sangat khawatir. Aku berjanji tak akan meninggalkan kebun tanpa izin. Orang tua Goldilocks berterima kasih pada keluarga panda karena sudah mengantar putri mereka pulang. Sejak saat itu, Goldilocks dan anak panda menjadi sahabat. Kini, Goldilocks selalu memohon izin ibunya jika ingin berkunjung ke rumah keluarga panda. Itu sering dilakukannya. Sejak itu, ia tak pernah tersesat lagi. Karena sahabatnya si anak panda selalu bersamanya. Pada suatu musim panas yang indah, Goldilocks memiliki ide. Dikarenakan dia tidak pernah suka membaca buku, dengan cara membangun buku menara tinggi di dalam rumah, menumpuknya satu persatu. Dia mulai melompati menara tersebut dan mulai bersenang-senang. Melihat kejadian ini, ibunya segera memperingati Goldilocks. Buku untuk dibaca, Goldilocks, bukan untuk mainan. Kau bisa merusaknya.
Tapi buku terlalu membosankan. Aku lebih baik menjadikannya mainan. Saat itu, Goldilocks memperhatikan buku lain yang hampir saja terjatuh. Dari mana datangnya buku ini? Ketika Goldilocks mencoba untuk menyentuh buku itu, tiba-tiba buku itu memiliki sayap dan terbang menuju ke arah hutan. Goldilocks sangat penasaran hingga ia mengikuti buku itu. Hei, buku terbang! Mau kemana kau? Tunggu! Kemana sih perginya? Di kedalaman hutan, di tempat Goldilocks berlari, terdapat sebuah pondok berwarna putih. Sebuah keluarga kambing yang manis menempati pondok itu. Dan pondok itu dipenuhi dengan buku-buku. Bahkan para tetangga hewan lainnya datang dan meminjam buku-buku tersebut. Ayah kambing tidak dapat tidur sebelum menyelesaikan buku tentang pertukangan. Sementara buku masakan selalu ada bersama ibu. Dan bayi kambing sangat menyukai buku tentang kisah peri yang penuh warna-warni. Itu sangat hebat. Sekarang aku dapat membuat kursi goyangku sendiri. Jadi ternyata memasak sup semanggi hanya butuh 8 menit saja. Namun hari itu, bayi kambing benar-benar sedang sedih karena dia tidak mendapatkan buku favoritnya. Aku tidak dapat menemukan bukuku dimanapun. Aku ingin buku bersayapku. Mungkin bukumu sedang berjalan-jalan di hutan sebentar, kambing kecilku sayang. Keluarga kambing mulai mencari jejak buku bersayap yang hilang di dalam hutan. Saat itu, Goldilocks sangat khawatir karena dia tersesat di dalam hutan. Sekarang bagaimana caranya aku pulang? Aku juga tidak menemukan buku itu. Kemudian buku bersayap itu muncul tepat di belakangnya. Tepat ketika Goldilocks hendak menangkapnya. Buku itu terbang menuju pondok keluarga kambing. Goldilocks datang dengan berlari ke arah pintu pondok itu. Pintu terbuka pelan-pelan. Halo? Apa ada orang di rumah? Goldilocks melihat ratusan buku tipis dan tebal berwarna pink dan kuning. Ia mulai mencari di sekeliling di mana buku bersayap itu bersembunyi. Ini buku tebal tentang pertukangan. Pasti sangat membosankan. Goldilocks menemukan buku lain di setiap sudut rumah itu, tapi tak ada satupun yang membuatnya tertarik selain buku yang bersayap. Resep untuk memasak. Resep-resep sayur sangat tidak cocok untukku. Tidak dapat menemukan buku yang dia cari itu, Goldilocks akhirnya kelelahan. Ketika ia mengantuk di pojokan, lalu tertidur, buku bersayap itu berada di bawah kepalanya seperti bantal. Keluarga kambing yang tak bisa menemukan buku si bayi kambing, langsung kembali ke pondok mereka. Tapi ketika mereka memasuki pondok itu, mereka melihat bahwa semua buku berserakan. Seseorang telah membuang buku pertukanganku di dalam tungku api. Ada yang telah membuang bukuku ke dalam panci. Ada yang telah menemukan buku sayapku. Bukan hanya menemukan, ia membuatnya menjadi bantal dan tertidur di atasnya. Ketika si bayi kambing menangis, ibu dan ayah kambing segera mendatanginya. Mereka sangat terkejut melihat Goldilocks yang tengah tertidur di pojokan. Siapa dia? Kenapa dia mengacak-ngacak buku kita? Lihat, halamannya jadi rusak. Goldilocks terbangun ketika ia mendengar suara bayi kambing menangis. Kalian, aku Goldilocks. Maaf. Tenang anak kecil, kami tidak akan menyakitimu. Aku hanya mencari buku bersayap ini. Maaf, telah masuk tanpa izin. Buku yang ada di tanganmu adalah bukuku. Aku tidak akan memberikan pada siapapun.
Aku baru sekali ini ingin sekali membaca buku. Bayi kambing itu sangat keras kepala. Ia sangat terkejut ketika ia melihat seseorang sepertinya yang melihat buku misterius yang bersayap. Tidak ada satu anak pun yang pernah melihat buku terbang ini sebelumnya. Sepertinya buku ini telah memilihmu. Kau boleh mengambilnya. Anggap saja buku ini hadiah dariku untukmu. Goldilocks sangat bahagia sekali. Ia langsung mulai membaca halaman pertama dari buku bersayap itu. Seketika itu, semua buku di rumah itu berterbangan dan kembali ke posisi semula. Apa semua buku di rumah ini punya sihir juga? Buku tidak punya sihir, Goldilocks. Tapi itu hanya imajinasi kita berkat buku-buku itu. Buku adalah sebuah keajaiban. Hari semakin malam, Goldilocks. Mari kami antar pulang. Ibumu pasti khawatir dengan keadaanmu. Tapi kami belum baca semua bukunya. Tidak ada yang dapat membaca semua buku dalam satu hari. Mulai sekarang kau boleh datang ke sini untuk membaca buku kapanpun kau mau. Keluarga kambing mengantar Goldilocks ke kebun rumah mereka dan mengucapkan selamat tinggal padanya. Goldilocks berlari melewati ibunya dan langsung berbaring di lantai dan segera memulai membaca buku misteriusnya. Goldilocks, kemana saja kau seharian ini, nak? Aku sibuk mengejar buku terbang, Mama. Apa buku itu bisa terbang? Ya, tidak sesungguhnya terbang, tapi itu bisa terjadi dalam imajinasi kita. Sejak hari itu, si anak kambing dan Goldilocks menjadi sahabat. Terkadang mereka saling bertukar buku bacaan. Dan terkadang mereka bertemu untuk membaca buku bersama dan berimajinasi. Kedua sahabat ini menyadari bahwa misteri dari buku dapat ditemukan dalam imajinasi. Dan suatu hari nanti, impian kita dari buku-buku akan menjadi nyata. Pagi itu, Goldilocks sangat-sangat bersemangat. Karena ia akan kendarai sepeda yang merupakan hadiah pemberian ibu untuk pertama kalinya. Hati-hati anakku, jangan pergi terlalu jauh. Saat Goldilocks berada di sepedanya, awalnya ia agak goyah. Kemudian mulai mengayuh seperti sedang terbang. Ia kendarai sepedanya sangat cepat. Pada saat ia memperlambat sejenak dan lihat sekelilingnya, ia sadar bahwa ia berada di tempat yang tak ia kenali. Aku di mana? Ini bagian hutan yang belum aku pernah datangi sebelumnya. Saat Goldilocks menyadari bahwa ia telah berada jauh dari rumah, ia agak khawatir dan putuskan untuk kembali. Saat ia kendarai sepedanya dengan kecepatan penuh, ia dengar letupan. Kemudian ia terlempar ke satu sisi dan sepedanya ke sisi lain dari jalanan. Au, kakiku sakit. Goldilocks menangis karena ia tersesat dan juga karena bannya pecah. Tapi Goldilocks bukan satu-satunya yang menangis. Ia tegakkan tubuhnya untuk lihat siapa yang menangis di hutan selain dirinya. Ia menyeret sepeda bersamanya dan berjalan menuju tempat suara itu berasal. Tidak jauh, ia melihat seekor babi kecil menangis. Babi? Siapa kamu? Jangan takut. Aku Goldilocks. Kenapa kau menangis, babi kecil? Skateboardku. Aku kehilangan skateboardku. Sudah, jangan menangis. Lihat, sepedaku juga pecah bannya. Tadi aku juga sedih, tapi itu tak membantu sepedaku jadi lebih baik. Saat babi kecil Gurki lihat ban yang kempes, ia lupa akan skateboardnya dan mulai agak tenang. Itu sepeda yang sangat indah. Memang cantik, tapi aku lupa jalan pulang. Aku harus kembali sebelum malam datang. Babi kecil lupa tentang skateboardnya untuk sementara karena ia kasihan pada Goldilocks.
Ia katakan bahwa ia tahu setiap jalan di hutan dengan baik dan akan membantunya. Dan mungkin ia bisa temukan skateboardnya saat perjalanan. Goldilocks dan Gurki pun berangkat. Namun setelah beberapa saat, serigala raksasa muncul di hadapan mereka. Itu serigala. Jangan takut, babi. Mungkin ia juga kehilangan sesuatu. Halo, serigala. Serigala berjalan pelan ke arah mereka dengan lapar. Iya, aku kehilangan makananku. Tapi aku temukan sekarang. Aku penasaran, siapa di antara kalian yang harus kutelan dulu? Menyadari kejahatan serigala, Goldilocks ketakutan, tapi melangkah maju untuk lindungi babi kecil. Kali ini, pemburu akan masuk hutan dan akan memburu serigala. Kau akan ditangkap sebelum kau menyakiti kami. Serigala mundur 2 langkah saat mendengar perkataan Goldilocks. Pemburu. Oh, aku sangat takut. Serigala lompat ke mereka dengan cepat. Babi kecil berhasil kabur dan melarikan diri. Namun Goldilocks terperangkap di cakar serigala. Tolong aku. Serigala menangkapku. Serigala lari ke sarangnya dengan Goldilocks di pelukannya. Pertama, aku akan memakanmu, kemudian kembali dan menangkap si babi. Meskipun Gurki mengejar serigala itu, ia kehilangan jejaknya karena ia tidak cukup cepat. Kemudian ia kembali ke rumah untuk minta bantuan saudaranya. Di sisi lain, serigala yang serakah telah mengikat Goldilocks ke batu di sarangnya. Oh, baiklah gadis kecil, kamu tunggu di sini. Aku akan tangkap si babi juga dan kemudian berpesta malam ini. Saat serigala hendak keluar dari sarangnya, Goldilocks melihat skateboard itu di bagian pojok gua. Skateboard itu seperti skateboard milik babi Gurki. Jadi kau yang mencurinya. Serigala sangat marah pada Goldilocks yang menyebutnya pencuri. Ia ambil skateboard, menaikinya, dan kendarainya ke kiri dan kanan. Ini skateboardku sekarang. Aku bahkan akan menggores namaku di skateboard dengan cakarku. Sementara Gurki si babi kecil dan saudaranya akhirnya tiba di dekat sarang. Tapi karena serigala sangat sibuk dengan skateboard, ia tidak menyadarinya. Gurki diam-diam mendekati Goldilocks. Hai babi, apa kau datang untuk menolongku? Iya, jadi diamlah Goldilocks. Gurki segera lepaskan ikatan Goldilocks. Serigala berbalik dengan skateboard di tangannya dan bertatap mata dengan Goldilocks dan Gurki. Apa? Babi itu mencuri makananku? Skateboardku. Ini adalah skateboardku. Di sini, di tangan serigala. Serigala melempar skateboard ke samping untuk lompat ke Goldilocks dan babi kecil. Dan saat ia lari menghampiri mereka, saudara laki-laki Gurki masuk. Mereka melempar kastanya berduri kecil di kantung mereka ke arah serigala. Saat kastanya menyengat kakinya, serigala tersandung dan jatuh ke tanah. Apa ini? Ini menyakitiku. Ayo ke sini babi kecil, aku akan tangkap kamu. Namun itu tidak membuatnya jerah dan ia bangun lagi. Ia akan melompat ke saudara laki-laki babi dengan kastanya berduri menempel di tubuhnya. Saat Gurki meraih skateboardnya, ia segera melarikan diri dari gua, diikuti Goldilocks dan saudara di belakangnya. Kita berhasil. Yeay! Kita berhasil, hore. Serigala serakah menatap babi dan Goldilocks yang menjauh. View. Serigala telat menyadari bahwa mencuri sesuatu yang bukan miliknya adalah hal buruk. Saat mereka telah singkirkan serigala dan tiba di rumah babi, sebuah kejutan menanti Goldilocks. Ayo, lepas penutupnya. Saat Goldilocks mengangkat penutupnya, ia melihat sepedanya yang telah selesai diperbaiki. Dan ia pun sangat senang. Kau memperbaiki sepedaku.
Terima kasih, Babi. Gurki menaiki skateboardnya dan Goldilocks menaiki sepedanya. Lalu mereka menuju rumah. Sejak saat itu, si babi kecil dan Goldilocks berteman baik seumur hidup.